pertemuan kita yang sebelumnya kita sedang membahas fadilah orang yang menunggu dari satu waktu salat ke waktu yang lain, atau orang-orang yang menunggu waktu salat. Kita sudah bahas 4 di antaranya, yaitu yang pertama, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang salat. Menunggu salat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang salat. Lalu kemudian yang kedua, didoakan oleh para malaikat. Didoakan oleh para malaikat. Yang ketiga, menyebabkan terhapusnya dosa dan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang sudah kita bahas, orang-orang yang menunggu waktu salat, yaitu mereka akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Dan itu semua berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu maka Allah, masih tersisa 2, kita kabarkan dengan singkat. Setelah itu kita masuk ke dalam fadilah bulan Zulhijjah. Karena mengingat bahawa tanggal 11 itu masuk 1 Zulhijjah. Ada apa dengan Zulhijjah? Kita lanjut. Masih ada yang tersisa 2, singkat, padat, kita ingin kabarkan karena waktu kita tersisa sekitar 20 menit saja. Orang yang menunggu salat atau menunggu dari satu waktu salat ke salat yang lain, salah satu keutamaannya selain 4 yang telah kita kabarkan adalah mereka kemungkinan besar mendapatkan waktu istijabah doa. Karena mereka yang sering menunggu waktu salat, maka berada di waktu yang mustajab, yaitu antara azan dan iqamah. Tentu berbeda dengan orang yang disibukkan dari rumahnya berangkat, bahkan ada yang belum siap. Ketika azan pun masih di atas motor sehingga tidak sempat terfikirkan untuk berdoa, atau bahkan melupakan doa-doa untuk menjawab azan, atau sebutan menjawab azan. Dan itu didapatkan oleh orang yang sudah siap sedia, standby, ketika azan berbunyi dan mereka sudah berada di pintu-pintu masjid. Namun walaupun begitu, bagi mereka yang tinggal di dekat masjid, maka lebih utama untuk melakukan solat sunnah di rumahnya. Karena Rasulullah berkata, "Sallu fi buyutikum illa al-fariḍah." Salatlah engkau di rumah-rumah kalian kecuali salat fardu. Ini semua salat sunnah lebih utama di rumah. Bagi yang dekat-dekat, maka boleh melaksanakan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, "Inna ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah fad'u," kata Rasulullah. Sesungguhnya doa tidak ditolak antara azan dan iqamah. Doa tidak tertolak di antara azan dan iqamah. Maka berdoalah, kata Rasulullah. Fad'u, berdoalah. Nah, doa yang dimaksud ada beberapa doa maksur yang didapatkan dari Nabi. Jadi amalan-amalan orang yang mendengarkan azan itu bisa mencapai pahala seperti muazzin. Namun harus melakukannya secara baik. Karena kata Rasulullah, seorang muazzin, saking besarnya pahala muazzin, sampai-sampai ke mana arah suara muazzin itu didengarkan oleh makhluk manapun, baik itu benda hidup atau benda mati di sisi manusia, semua mendoakan muazzin tersebut. Jadi ketika didengarkan oleh semut, didengarkan oleh bebatuan, didengarkan oleh dedaunan, kata Rasulullah, semua mendoakan muazzin. Sejauh mana suara muazzin, begitulah doa dari semua makhluk. Dan muazzin nanti di akhirat dipanjangkan lehernya oleh Allah untuk menandai bahawa dia adalah orang-orang yang menyeru untuk memanggil orang salat.
Jadi jemaah belaka Allah, itu pahala besar. Kita yang tidak ada kesempatan menjadi muazzin, karena nggak mungkin semua orang digilir jadi muazzin. Karena ada sebahagian kita memang nggak cocok jadi muazzin. Ada yang sudah pernah coba langsung diberhentikan. Ada yang belum selesai azan sudah suruh mundur, hancur. Nah, jadi yang tidak cocok jadi muazzin, ada amal lain, dan itu dimulai dari ketika mendengar bunyi azan. Kata Rasulullah, sahutlah seperti apa yang disebutkan oleh muazzin. Faqulu kama yaqulul muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Kecuali pada kalimat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah disuruh ucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan nanti pada as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa barakta wa ana 'ala zalika minasyahidin. Ini amalan pertama. Ya. Tentu orang yang menunggu waktu salat akan tenang dan menjawab satu persatu. Beda dengan orang yang masih di jalanan. Mungkin azan pun tidak terdengar. Nah, kemudian selesai azan, itu disuruh berdoa dengan doa wasilah. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan doa wasilah itu disampaikan oleh Nabi. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa setelah azan dengan doa Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Itu bunyi hadis. Tidak, dalam hadis itu tidak ada tambahan wasyarafa wad darajatan, dan tidak ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Itu bunyi hadis yang sebenarnya doa azan. Yang berdoa seperti itu, faqad ahallat lahu syafaati yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Maka dia telah kuhalalkan untuknya syafaatku. Telah kuhalalkan untuknya syafaatku di hari kiamat. Nah, kemudian disuruh berikutnya berdoa dengan bahasa Nabi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu doa setelah azan, setelah doa wasilah tadi. Setelah itu disuruh bersalawat kepada Nabi. Nah, salawat kepada Nabi ini bukan didendangkan di mik oleh muazzin, tapi semua mengucapkan salawat setelah selesai doa azan. Karena ada kebiasaan di masjid-masjid tertentu, di menasah-menasah tertentu, itu muazzinnya bersalawat di mik, bahkan dengan berbagai macam model salawat, tapi tidak salat qabliyah. Padahal yang disuruh setelah azan berikutnya adalah salat qabliyah. Tapi karena bersalawat di mik, tidak salat qabliyah. Jadi salawat itu ya salawat seperti Nabi ajarkan, itu cukup. Semua bersalawat masing-masing. Setelah itu, antara azan dan iqamah ada salat. Nah, setelah salat berdoalah kepada Allah. Nah, di situ didapatkan semuanya oleh orang yang menunggu salat. Jadi setelah qabliyah, kalau kita selesai salat qabliyah, mintalah kepada Allah apapun sambil menunggu iqamah. Sambil menunggu iqamah. Orang masbuk tidak mendapatkan kesempatan ini. Tidak mendapatkan kesempatan ini. Dan di situ mustajabah doa. Mintalah apapun. Sampai Rasulullah mengatakan, kita ini disuruh merengek-rengek di hadapan Allah sampai sandal putus, sandal kita putus, disuruh minta ganti kepada Allah. Sampai begitu minta sama Allah. Jadi jangan malu-malu, minta apapun kepada Allah. Dan itu salah satu tempat terbaik adalah antara azan dan iqamah. Maka habis salat qabliyah, jangan heran kalau ada orang yang mengangkat tangannya kemudian berdoa kepada Allah sambil menunggu iqamah. Jadi jemaah mereka Allah, ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh orang yang menunggu waktu salat. Jadi dia melakukannya dengan tenang, ya, tidak dalam keadaan terburu-buru. Bahkan kalau masbuk, sering sekali kehilangan kesempatan-kesempatan ini. Nah, di antara doa-doa bisa jadi salah satu doa saja Allah kabulkan.
maka selamatlah hidup kita. Selamatlah hidup kita berdasarkan doa itu. Baik. Ada satu permasalahan. Kalau kita datang, kemudian sedang azan berbunyi, apakah kita pilih untuk berdiri menjawab azan atau kita langsung salat sunnah? Kan begitu permasalahan yang sering terjadi. Silakan baca fatwa semua ulama. Semua ulama menyebutkan kalau kita datang ke masjid azan sedang berbunyi, itu jangan salat sunnah dulu. Sahutlah azan. Sahutlah azan dalam keadaan berdiri, jangan duduk. Kenapa jangan duduk? Karena supaya mendapatkan pahala salat tahiyatul masjid. Karena Rasulullah berkata, kalau engkau masuk ke dalam masjid, iza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis, jangan duduk, kata Rasulullah, hatta yarka' raka'atain, sampai engkau salat 2 rakaat. Bahasa jangan duduk maksudnya kalau duduk kehilangan fadilah tahiyatul masjid. Jadi tidak dianggap lagi tahiyatul masjid. Jadi dengan azan sambil berdiri saja, berdiri saja. Nah, itu lebih utama. Walaupun salat sunnahnya sah kalau dia lakukan. Kenapa sah? Sudah masuk waktu salat. Sudah masuk waktu salat. Jadi waktu salat itu tidak hanya ditandai dengan azan. Tanpa azan pun sudah masuk waktu salat. Cuma azan salah satu sunnah untuk memanggil. Apakah kalau enggak ada azan tidak berlaku salat sunnah? Tidak. Salat sunnah itu kalau kita lihat waktu sudah masuk, salat sunnah berlaku. Namun orang yang langsung salat sunnah, maka dia kehilangan tadi, fadilah tadi. Jawab azan enggak? Karena dia disibukkan dengan salatnya. Kemudian berdoa tidak? Enggak ada doa wasilah tadi. Salawat tidak? Mengucapkan raditu billahi rabb tidak? Padahal itu semua sunnah Nabi dalam hadis. Semua tidak dilakukan. Paling nanti habis salat, dia dapat berdoa. Tapi yang tadi ke belakang, dia hilang kesempatan itu untuk menumpuk pahalanya. Satu-satunya tempat yang diutamakan ketika masuk masjid langsung salat, ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Hari Jumaat. Hari Jumaat ketika khatib sudah berada di atas mimbar, yang terlambat masuk tetap disuruh salat. Namun kata Rasulullah, ringankanlah salat. Ringankanlah salat. Artinya jangan ringankan bukan tidak baca doa lagi. Jadi ringankan. Ya, bacaannya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul Allahu ahad. Jadi jangan baca lagi Al-Baqarah. Ya. Karena walaupun kita tahu dia bukan di situ pun enggak pernah baca Al-Baqarah. Ringankanlah salat untuk mendengarkan khutbah. Di situ yang disuruh langsung salat. Sampai ada sahabat masuk ke dalam masjid, Nabi sedang khutbah, dia langsung duduk. Nabi mengatakan, Nabi berhentikan khutbahnya. Dia katakan ke sahabat itu, engkau sudah salat? Kata sahabat itu, belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bangun. Bangun salatlah lebih dahulu dan ringankan salatmu. Jadi itu satu-satunya tempat yang langsung disuruh salat. Selain daripada itu, Pak, ambil kesempatan untuk mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah antara azan dan iqamah. Itu bisa menyaingi pahala muazzin. Itu bisa menyaingi pahala muazzin. Baik. Yang terakhir dalam urusan fadilah menunggu salat, orang-orang yang menunggu salat, dia banyak bisa melakukan kebaikan sebelum salat ditegakkan. Ya, bisa saja dia datang ke masjid, lalu dia melakukan apapun kebaikan untuk kaum muslimin. Kita yang sudah duluan datang ke masjid, kadang-kadang ada yang ingin membaca Quran. Jadi karena datang duluan baca Quran, lalu kemudian berniat i'tikaf, lalu kemudian ada yang berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, bahkan ada yang sifatnya ghair mahdah, membereskan tempat salat agar saudaranya yang lain bisa salat dengan nyaman. Kita ini mungkin datang lebih dahulu, kita bersihkan karpet, kita pukul nyamuk, supaya sahabat atau saudara kita tidak terkena gigitan nyamuk. Ini gara-gara banyak nyamuk, karena orang yang datang duluan enggak mau mukul-mukul nyamuk, termasuk itu ininya. Kalau bisa bersihkan kamar mandi, bersihkan kamar mandi. Banyak kita atur sandal, itu yang datang duluan banyak sekali yang bisa dilakukan.
Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah seputar kelebihan orang yang menunggu waktu salat. Ini menjadi salah satu penyebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.